kita ke contoh kedua ya. Jadi contoh kedua ini ada satu balok sederhana di sini ya. Ada beban P di sini. P aja dulu yang gampang-gampang. P sama dengan kita pakai 10 lagi lah, 10 kilonewton gitu ya. Terus panjangnya ini 1 meter, ini 3 meter gitu ya. Oke. Terus kita ditugaskan untuk mencari putaran sudut dan lanutannya. Nah, kita pakai metode double integrasi. Masih contoh 2 metode double integrasi. Seperti biasa kita reaksinya dulu ya. Jadi ini begini. Tapi kita pakai cara cepat ya. Jadi kalau misalnya totalnya ada 4 meter itu dia pembaginya itu yang sebelah. Jadi gini. Kan P ya. Jadi P per sorry. Jadi ininya pasti P per 4. Nah, kalau yang sebelah sini kita taruh 3 gitu ya. Tiganya jadi 3 P per 4. Nah, kalau teman-teman belum lancar itu ini dulu ya. Apa namanya? Intinya hasilnya itu 4P per 4 coret-coret dapat P gitu aja. Tapi kalau teman-teman belum lancar ya pakai cara yang dulu sigma fx ya gitu-gitu ya. Tapi ini sudah aman lah. Jadi P per 4 itu apa 10 per 4 ini berarti 2,5 ya. Kalau ini 3P per 4 32,5 kilonewton. Ini 30 bagi 4. 30 bagi 4 berapa? Nah, hasilnya itu 7,5 kilonewton. 2,5 tambah 7,5 10. Nah, sudah berarti dia equilibrium ya. Oke, kita lanjut saja ke ininya, ke daya dalamnya. Jadi dia dipotong itu 2 kali di sini 1 X dan di sini lagi X gitu ya. Jadi ada 2 potongan. Kita ke potongan pertama dulu. Jadi begini. Oke. Sebelum ini ya, sebelum beban P gitu ya. Jadi ada sejauh X. Nah, ini X gitu ya. Nah, terus muncul gaya dalam N, V, dan M gitu ya. NVM. Oke, sudah. Terus di sini jangan lupa ada gaya 7,5 kilonewton. Kita langsung sigma fx pakai hitam aja lah. Sigma fx sama dengan 0. Nah, nx nya pasti 0 karena nggak ada temannya, kecuali ada temannya. Terus sigma fy sama dengan 0. Sigma fy nya itu minus Vx ditambah 7,5 berarti Vx nya sama dengan 7,5 kilonewton. Terus sigma Mx nya sama dengan 0 berarti 7,5 kali X. 7,5 kali X kan ya, searah jarum jam positif dikurang mx, jadi mx nya langsung aja 7,5 x gitu ya, kilonewton meter. Oke, dapat mx1 gitu ya. Sekarang mx2. mx1 ini dari batasnya itu dari 0 kurang dari x kurang dari 1 meter. Sekarang kita cari yang 0 kurang dari 1 meter kurang dari X kurang dari ini 4 meter gitu ya. Kayak biasa. Oke, sudah bagus ini. Sudah dapat 10 kilonewton. Nah, jangan lupa selalu menggambar gaya. Sini ada N, ini ada V, dan ada
MV, dan ada M X. Oke, kita mulai. FX dan FX-nya nggak usah lah, sigma F Y langsung. Jelek lah. Sigma F Y sama dengan 0. Tunggu, di sini ada 7,5 kN gitu ya. Jadi 7,5 X karena positif dari N dari X ini. Terus minus 10 X gitu ya. 7,5 X minus 10 X. Minus 10 X dikurang 1 gitu ya. Tunggu. Ya betul, 10 X kurang 1, karena saya cuma pengen cari yang ini ya. Kan sebelah ini 1 meter ya. Jadi total X ini saya kurangi 1 gitu. Jadi 10 X kurang 1 gitu. Oke. Sama dengan 0. Jadi langsung saja 7,5 X dikurang 10 X plus 10 sama dengan 0. Jadi ada di sini sebenarnya MX ya. Minus MX sama dengan 0. Minus MX sama dengan 0. Jadi MX sama dengan minus 2,5 X plus 10 guys. Dapat dah ya. Jadi tunggu. Ada yang salah nih. Tunggu, wah sorry, salah. Ini sigma, kenapa saya langsung sigma MX ya? Sigma FY nya ternyata saya belum hitung guys. Jadi kita coba dulu sigma FY hanya untuk apakah benar MX saya. Jadi 7,5 ya. 7,5 dikurang 10 dikurang Vx. Ya betul, Vx nya itu minus 2,5 dan connect. Oke, benar, kalau ini connect juga benar. Oke, dapat MX nya. Nah, untuk contoh kedua ini kita akan lihat lagi. Jadi gini teman-teman, defleksinya untuk struktur seperti ini tuh kita lihat begini. Jadi begini ya. Pertama begini kan. Ini roll lagi. Sendi. Saya salah ya. Terbalik guys. Sorry. Harusnya, tapi nggak apa-apa kan. Tidak aneh juga. Saya salah. Ini roll tadi harusnya sini. Kita ganti jadi sendi ya. Di sini. Oke, roll. Kalau strukturnya seperti ini, jembatan kayak begini ya, defleksinya akan begini pasti. Langsung gitu ya. Nah, yang mana jadi gini, defleksi di titik 0 itu pasti sama dengan 0 gitu ya defleksinya. Tidak terjadi defleksi di situ gitu. Sama juga di defleksi di ujung L gitu ya. Itu juga pasti 0 gitu. Nah, itu syaratnya. Terus habis itu putaran sudut 1 dan 2. Nah, terus teman-teman lihat di sini di beban P ini, di titik ini itu putaran sudutnya 1 dan kan ada dua ini ya. Ini MX1 dan MX2 ya kan ya. Nanti akan terbentuk putaran sudut 1 dan putaran sudut 2. Di putaran sudut 1 dan putaran sudut 2 di bagian ini, di L, di 1 meter ini, itu sama. Jadi putaran sudut 1 sama dengan putaran sudut 2. Yang mana lendutannya juga harus sama. Karena nanti harus connect gitu ya. Karena lendutannya harus connect. Jadi
pasti bagian itu sama gitu. Jadi eh, tegang apa tegangan defleksi bagian itu harus eh, sama juga dengan ya gitulah. Oke, ini juga harus sama gitu. L itu maksudnya gimana ya? Ini kita terus L. L itu maksudnya ini ya. Di sini L. L menuju P bukan L total ya. Jadi harus sama, putaran sudut juga harus sama gitu. Oke. Itu logikanya gitu karena di situ sama. Karena dengan logika ini ya nah kita bisa kerjakan sudah soalnya. Oke. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita akan mencari theta 1 dulu. Theta 1 itu sama dengan berapa tadi? 7,5 X ya. Per EI integral dx. Nah, kita integralkan jadi 7,5 per 2 X pangkat 2. EI nya konstan jadi kita tidak usah, nanti setelah ini kita akan belajar EI yang kalau EI nya tidak konstan ya. Bagaimana caranya? Ya kita akan pelajari dx sudah hilang dx nya. Oke. Ini theta 1 terus defleksi 1 itu sama dengan ini 2 kali M per EI kan ya. Jadi langsung aja kita D kuadrat X. Jadi kita langsung saja 7,5 per 6 gitu ya. X pangkat 3. Nah, gini, theta ini plus C1, ini plus C1 X plus C2. Oke. Sekarang theta 2 sama dengan 0. Integral. Jadi berapa tadi itu? Itu minus 2,5 X ditambah 10 integralnya tuh 2,5 X tambah 10 dx jadi per EI kan gitu. EI nya konstan jadi minus 2,5 per 2 X kuadrat ditambah 10 X. Ini dia untuk theta 2 ditambah C3. Terus theta 3, theta berapa? Defleksi 2 sama dengan defleksi 2 itu yang di atas tuh diintegralkan saja jadi minus 2,5 per 6 karena sepertiga ya. Jadi X pangkat 3 ditambah ini 5x pangkat 2 ditambah C3x tambah C4. Nah, sudah dapat semua. Kita kotak dulu semuanya. Oke, dapat semua. Terus kita kerjakan sesuai hukum yang di atas. Yang pertama yang paling gampang dulu ini. Theta 1 kan ya. Ketika dia di 0 maka semuanya 0. Jadi 7,5 per 6 0 pangkat 3 plus C1 kali 0 tambah C2. Maka ini kan 0 ya. Jadi C2 itu sama dengan 0. C2 0. Terus syarat yang kedua kalau dia dimasukkan
berapa tadi soalnya 4 meter di ujung, maka 0 juga 4 meter tuh sama dengan tadi minus minus 2,5 per 6 x pangkat 3 ditambah 5 x pangkat 2 ditambah sorry, ini harusnya 4 pangkat 3 5 4 pangkat 2 kan ya, C3 terus 4 gitu ya, ditambah C4. Oke, ini juga sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah oke, sudah dapat ya. Jadi begini, kita kesinikan 4C3 ditambah C4 sama dengan hasilnya adalah minus 53,333. Oke, dapat persamaan C2 sama dengan 0 ya. Jadi terus habis itu ini hukum yang kedua tadi itu yang theta 1 kalau dimasukkan di pertemuannya itu L gitu ya, sama dengan itu sama dengan theta 2 juga karena kan akan bernyambung di L gitu. Jadi kita masukkan saja tadi 7,5/2 x kuadrat plus C1 sama dengan minus 2,5/2 x kuadrat plus 10x plus C3. Nah ini oke, kita lanjut, sama juga begitu juga. Oke, kita masukkan tadi 7, apa pasti sudah bosan kalian ya. Kita ditambah C1x plus C2 gitu ya, sama dengan minus 2,5 x kuadrat per 6 ditambah 5 x kuadrat ditambah C3x ditambahnya C4. Tunggu, saya selesaikan ini dulu ya teman-teman. Nah, memang agak ribet ya, jadi semoga masih sabar. Jadi di sini coba selesaikan ya. Kita masukkan x-nya itu 1 gitu. Jadi saya ingatkan lagi bahwa maksudnya itu gini ya. Ini adalah L, ini adalah 3L gitu. Jadi L yang dimaksud itu adalah L pertemuan ketika ada beban P gitu ya, ada beban P. Jadi L yang dimaksud di sini itu ketika ada beban P. Jadi 1 gitu. Jadi oke, sudah saya dapat C1 sama dengan C3 plus 5. Oke guys, baru kita masuk ke sini. Wah, akhirnya dapat ya. Jadi gas aja guys. Jadi kita coba. Jadi 7,5/6. Ini 1 pangkat 3 ditambah ini dalam kurung C3 plus 5. Terus dia X ditambah 0 ya. Sudah jadi 0. Sama dengan ini 1 cok. Terus ini minus 2,5/6 1 kuadrat ditambah 5 1 kuadrat ditambah C3X itu juga jadinya 1 ditambah C4. Oke, hasilnya berapa? Sudah sampai sini teman-teman. Ternyata C3 nya saling menghabisi ya. Ya, alhamdulillah. Jadi C4
Terus pindah C4 itu 0,833. Wah, ini saya hitung manual ya. Semoga tidak ada yang salah ya. Kalau ada yang salah, wah kacau. Jadi ini sudah C4 dapat 0,833, kita masukkan ke sini, kita akan dapat C kita akan dapat C3. Jadi 4C3 ditambah 0,833 sama dengan minus 53,333 gitu ya. Jadi C3 itu sama dengan C3 itu 13,54. Oke. C3 kita masukkan lagi ke yang tadi ini. Jadi C1 itu sama dengan 13,54 ditambah 5, berarti hasilnya 18,54. Oke, dapat tuh kita pakai warna merah aja ya supaya dapat C4 juga dapat, C3 juga dapat, C2 0. C2 nya 0 mana tuh? Oke, sudah dapat empat-empatnya, tinggal kita masukkan ke rumus yang tadi, dapat sudah. Jadi contoh theta 1 gitu ya. Theta 1 itu sama dengan berapa tadi? 7,5 per 2 X kuadrat ditambah C1 berapa? 18,54 gitu. Kalau theta 2 itu sama dengan theta 2 berapa tadi? Minus 2,5 per 2 X kuadrat ditambah 10X ditambah C3. C3 berapa? 13,54. Nah, kalau defleksi 1 gitu ya. Defleksi 1 tuh ini sebenarnya saya jadi lambang defleksi saya pakai lambang tegangan ya, astagfirullahaladzim. Nanti jangan ikuti teman-teman ya. Defleksi itu 7,5 per 6 X pangkat 3 toh ditambah 18,54 X aja gitu. C2 nya 0 kan ya. Terus tegangan 2 nya itu sama dengan minus 2,5 per 6 X pangkat 3 ditambah 5X pangkat 2 ditambah C3X nya berapa? C3X nya 13,54 ya. Ditambah yang terakhir 0, berapa itu tadi? 0,833. Nah, gitu. Oke, kita dapat semuanya. Oke, ini dia. Tinggal kita buatkan grafik gitu ya. Kita akan buatkan grafik. Sorry, ada yang salah ya. Ini minus harusnya. Jadi dia minus. Ini juga salah ya. Plus 5 ini kan minus ya. Jadi hasilnya adalah 8,54. Oke, hasilnya 0 ya. Teman-teman bisa cek ini. Jadi masukkan nilai L ke situ, dia L gitu ya. Kasih masuk nilai L ke semuanya. Hasilnya harus 0 karena dia di ujungnya. Nah, oke, sudah semua. Saya ingatkan lagi, ini hanya berlaku di 0 kurang dari X kurang dari 1. Ini juga 0 kurang dari X kurang dari 1. Kalau ini 1 kurang dari X kurang dari 4 meter. Kalau ini juga 1 kurang dari X kurang dari 4 meter. Nanti
buatkan grafik lagi satu kali kayak ya kayak beginilah. Nah teman-teman buat saya grafik, nah pasti begini tuh. Nah itu rendutannya pasti begitu tuh. Sesuai ini. Jadi kalau kalau kalian apa gunakan yang gamma satu itu pasti begini. Sorry, saya pakai warna lain aja dah. Gitu-gitu. Nah, tapi kan kita cuma pakai yang sebelum satu ya. Jadi ini hanya pakai ini. Kalau yang ini, yang kedua itu kita pakai yang ini. Harus connect ya. Cara mengontrol juga harus connect antara tegangan satu dan tegangan dua. Harus connect. Jadi ya itu saja. Tunggu ya. Terakhir kita ingin menentukan eh, apa defleksi maksimum di mana. Untuk menentukan defleksi maksimumnya di mana ya kayak di ini ya. Kayak dulu di statika itu kita pakai tegangan ini, tegangan. Jadi cek misalnya tegangan satu rumusnya apa tadi? 7,5 X kuadrat per 2 terus X kuadrat ditambah 18,54 kalian sama dengan kan 0 terus X kuadrat itu berarti pindah ya 18,54 eh di kalian pindahkan jadi 2/7,5 gitu kan. Terus diakarkan. Nah, kalau dia memenuhi 0 kurang dari X kurang dari 1, maka kita pakai gitu. Nah, tapi kalau dari pengamatan saya dia pasti ada di theta sama dengan 2. Jadi kita ulang theta sama dengan 2-nya mana tuh? Minus 2,5 per 2x. Nah, ini harus pakai matematika ya. Pakai rumus per 2 X kuadrat ditambah 10x. Oke, tambah 8,54 gitu ya. Nah, ini cari nilai x-nya ya, X. Nah, terus dicoba satu-satu. Kalau dia memenuhi 0 kurang dari 1 meter kurang dari X kurang dari 4 meter. Nah, itu dia berarti momen maksimumnya. Nah, yang saya dapat itu dia X-nya itu sama dengan 1,75 ya, 1,75. Jadi 1,75 memenuhi ini berarti dia maksimum di sini, tinggal dimasukkan ya gitu-gitu lah. Masukkan ke defleksinya, dapat defleksi maksimumnya. Baik, itu saja. Wah, sudah 30 menit ya. Tidak terasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.